Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 5 PJBL 9 Celebration. Saya Christian nomor absen 7 sebagai ketua. Saya dari absen 3 wajah. Halo, nama saya Tio, absen 23. Perkenalkan, nama saya Kenny, absen 11. Halo, nama saya Karen, absen 17. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 5, kali ini kami ingin melakukan aktivitas fisik yang berupa lari, lompat, naik turun tangga, dan terakhir skipping. Aneh habis indah, cicit bapriuk paling tampan. Jikalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewam kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan aneh gak berpaling. Ente kadang-kadang buat aneh melayang. Ente kadang-kadang jikalau aneh sayang. Ente kadang-kadang ini beda lagi. Ente kadang-kadang ini masalah hati. Nah, selesai mempraktikkan gerakan, ada manfaat bagi tubuh. Gerakan tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh, lebih memusatkan fokusan pada satu hal ketika melakukan gerakan. Di balik itu, ada dampak negatif seperti ketika tidak fokus mempraktikkan gerakan. Dalam lompat tali dan lari bisa tersandung dan jatuh. Kita dapat mempraktikkan kombinasi gerakan tersebut dengan di sore hari dengan tujuan untuk refreshing pikiran yang terbebani dan tidak mudah capek. Dari aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman saya tadi, Kenny, kami menentukan terjadinya translasi, dilatasi, refleksi, dan juga rotasi. Dilatasi adalah suatu proses membesar atau memperkecil bangun. Dan pada video kami kali ini, dilatasi dapat dilihat pada saat Kenny yang awalnya berlari dari jauh menjadi dekat dengan kamera. Dan sang kameramen menyorot Kenny dengan meng-zoom in dan meng-zoom out kamera. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Refleksi adalah suatu bentuk transformasi pencerminan yang akan mengakibatkan suatu objek dan bayangan dari suatu objek dapat terlihat karena adanya pantulan. Dan pada video kami kali ini, refleksi dapat terlihat pada saat Kenny melakukan aktivitas fisiknya, yaitu skipping yang berada di atas lantai, yang mengakibatkan adanya pantulan dari lantai tersebut. Terakhir adalah rotasi. Rotasi adalah bentuk transformasi pemutaran suatu objek tertentu. Dan pada video kami kali ini, rotasi muncul pada saat Kenny melakukan gerakan skipping yang menyebabkan tali tersebut berputar 360 derajat. Sekian penjelasan matematika dari saya, dan terima kasih. Bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam bioteknologi, ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memiliki prinsip memanfaatkan makhluk hidup secara langsung melalui proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern biasanya memiliki prinsip memanfaatkan bagian dari makhluk hidup, salah satunya DNA, dari suatu makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa melalui proses rekayasa genetika. Apa itu fermentasi? Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Menurut J dan kawan-kawan, fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikrobia. Bagaimana proses fermentasi? Proses fermentasi melibatkan mikroorganisme
seperti ragi dan bakteri yang mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan asam amino organik dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Fermentasi tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari bahan utamanya, yaitu kacang kedelai yang diproses melalui fermentasi dari yang secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Tujuan dari hasil fermentasi tempe adalah untuk mengetahui kondisi keasaman yang sesuai untuk pertumbuhan jamur dalam pembuatan tempe. Manfaat dari fermentasi tempe yaitu fermentasi kedelai menjadi tempe dapat meningkatkan gizi sekaligus mengubah flavor range atau benefit flavor dari kedelai menjadi rasa khas tempe yang nikmat. Menurut Sudarmaji 1981, fermentasi tempe juga dapat menurunkan asam fitat sebanyak 30% dari kadar fitat kedelai mentah sebelum fermentasi. Halo teman-teman, sekarang kita akan melakukan fermentasi tempe. Untuk alat dan bahan fermentasi tempe ada kacang kedelai sebagai bahan utamanya, ragi yang akan digunakan secukupnya, 1 mangkuk kecil, baskom, air, panci, saringan, sendok, plastik, dan terakhir ada korek api dan lilin. Nah, mari kita lanjut ke percobaannya. Pertama, pilihlah kacang yang bagus, kemudian dicuci untuk membersihkan kotoran yang menempel. Kedua, rebus kacang kedelai setengah matang, kurang lebih 30 menit. Ketiga, kacang kedelai direndam semalaman agar ditumbuhi bakteri pembuat tempe yang menghasilkan asam laktat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi keasaman yang sesuai untuk pertumbuhan jamur pembuat tempe. Keempat, kacang kedelai dikupas atau diremas-remas untuk memisahkan kulit kedelai. Pengelupasan ini bertujuan memudahkan mesin jamur pembuat tempe menembus ke dalam setiap biji kedelai. Kelima, kacang kedelai dicuci lagi pakai air untuk memisahkan kacang kedelai dengan kulit kedelai yang mengapung di permukaan air. Kemudian rebus kembali kacang kedelai hingga melunak matang. Dalam proses ini ada benih yang terpisah di antara permukaan kacang kedelai. Setelah direbus, kacang kedelai disaring agar kering dan tunggu beberapa saat sebelum fermentasi. Taburlah dan aduk rata 1 sendok ragi untuk proses peragian atau inkulasi. Atau kalian menggunakan tangan untuk mengaduknya agar lebih rata. 9. Melakukan pengemasan dengan menggunakan plastik dan plastik dibakar lilin agar tertutup rapat. 10. Tempe didiamkan selama 1-2 hari untuk proses inkubasi, sehingga kacang kedelai dipenuhi miselium putih dari jamur. 11. Selesai dan tempe siap untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian.